Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini ketemu lagi dengan Ibu. Kita akan kembali belajar IPA. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan kita bantu untuk memimpin doa. Amin. Baik, terima kasih kita sudah memimpin doa. Hari ini semuanya hadir anak-anak. Oh iya, kursi di pojok tengah. Kenapa? Kosong? Budi kemana ya? Oh iya, Budi lagi sakit. Kita doakan semoga Budi cepat sehat ya teman-teman semua. Iya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan iklim. Materi yang lalu kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, materi hari ini itu ada kaitannya dengan materi yang baru. Ya, adapun tujuannya kenapa kita harus mempelajari materi tentang perubahan iklim? Salah satunya adalah supaya kita tahu dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan iklim. Ya, baik. Nah, teman-teman, Umi sudah menyediakan ya beberapa poster terkait tentang dampak-dampak dari perubahan iklim. Nanti Umi akan bagikan, tapi sebelumnya kita akan membagi kelompok dulu. Silakan berhitung 1 sampai 3, kemudian diawali lagi dengan angka 1. Oke, silakan. Sudah selesai? Baik, silakan. Yang nomor 1, yang angkanya 1, silakan berkumpul di kelompok 1. Yang angkanya 2, silakan berkumpul di kelompok 2. Yang angkanya 3, silakan berkumpul di kelompok 3. Ibu akan membagikan poster ini silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengamati gambar tersebut. Oke, finish anak-anak. Silakan. Halo. Siapa yang bisa mendengar suara Ibu? Iya. Baik. Nah, sekarang tadi kalian sudah melihat gambar-gambar dari dampak perubahan iklim. Sekarang Ibu berikan waktu, silakan yang mau bertanya tentang gambar-gambar yang kalian lihat. Oke, silakan Andi. Oh iya. Pertanyaannya bagus sekali ya, Andi. Terima kasih sudah bertanya. Andi bertanya faktor apa saja penyebab dari terjadinya perubahan iklim. Ya, kebetulan Andi dapat gambar tentang angin puting beliung. Jadi ada banyak faktor yang penyebab dari perubahan iklim. Ya, yang pertama adalah bisa disebabkan karena penebangan pohon. Ya, penebangan pohon dan pembakaran hutan itu bisa menyebabkan berlimpahnya kadar karbon dioksida di udara. Nah, banyaknya kadar karbon dioksida di udara ini akan menyelimuti permukaan bumi kita. Sehingga yang terjadi adalah sinar matahari yang mengenai bumi kita yang seharusnya dipantulkan kembali ke atmosfer tidak jadi dipantulkan, tetapi dia malah terperangkap di dalam bumi. Dan terperangkapnya gas karbon dioksida ini menyebabkan suhu menjadi lebih panas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor penyebabnya adalah bisa juga karena penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Makanya sekarang sudah digalakkan untuk menggunakan angkutan umum, tidak lagi menggunakan kendaraan bermotor masing-masing. Ya. Faktor selanjutnya apalagi Mi? Faktor penyebabnya bisa juga karena pembakaran gas yang ditimbulkan oleh kotoran hewan, ya, dalam bidang peternakan. Jadi kotoran hewan ini mengandung gas, yang gas ini bisa menyebabkan sinar matahari itu tidak bisa terpantulkan lagi ke atmosfer bumi, malah terperangkap di dalam atmosfer bumi. Baik, itu ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari penjelasan Umi, Budi? Oke, cukup. Selanjutnya silakan kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Iya, kelompok 2. Siapa yang mau nanya, Iwan? Iya.
Iwan bertanya, dampak apa saja yang ditimbulkan akibat dari perubahan iklim? Ada banyak dampak yang bisa ditimbulkan. Salah satunya adalah di gambar-gambar yang teman-teman dapatkan, itu adalah dampak yang ditimbulkan karena perubahan iklim. Yang terjadi apa? Yang pertama adalah terjadi kekeringan di sawah-sawah petani. Yang kedua, terjadinya banjir. Yang ketiga, terjadinya angin puting beliung karena pola cuaca yang tidak teratur. Kemudian apalagi terjadinya petir, kilat, dan lain sebagainya. Ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan iklim dunia. Ya, itu mungkin anak-anak. Silahkan, ada lagi kelompok 3. Baik, kelompok 3 bertanya tentang apakah perubahan iklim ini bisa terjadi di Indonesia? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi anak-anak, perubahan iklim ini tidak hanya terjadi di Eropa, di Amerika, atau kemudian di benua yang lain, tapi bisa juga terjadi di Indonesia walaupun kita tergolong dalam benua Asia. Ya, jadi akibat dari perubahan iklim, pemanasan global ini bisa menyebabkan terjadinya atau berdampak pada semua daerah di belahan bumi manapun. Itu ya. Baik, anak-anak, Umi rasa cukup waktunya untuk bertanya. Selanjutnya, ini Umi sediakan lembar kerja. Silakan teman-teman untuk kemudian mengerjakan. Ya. Panduannya adalah silakan teman-teman mengisi ya 2 kolom bak. Dua kolom. Yang pertama, faktor penyebab dari perubahan iklim. Yang kedua, perubahan iklim apa yang terjadi. Silakan. Baik, kalau sudah selesai, baik, ini dikerjakan sebagai kelompok ya. Sekarang silahkan teman-teman mau kelompok yang mana terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Mungkin dari kelompok siapa? Ada yang mau coba? Iya, coba kelompok 2. Silakan, kita kasih apresiasi dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Baik, itu tadi penyampaian dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan tidak dengan kelompok 2? Iya, silakan, Andi. Iya, Andi bertanya kepada kelompok 2, gas apa yang dihasilkan oleh pembakaran bahan fosil? Silakan kelompok 2. Iya. Kelompok 2 mengatakan bahwa ada banyak gas emisi yang dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim. Gas emisi ini apa saja? Sebenarnya yang disampaikan oleh kelompok 2, gas emisi tadi terdiri atas karbon dioksida, nitrogen, metana, dan CFC. Ya, CFC ini adanya di rumah, ya. Misalnya dari AC, bisa juga dari kulkas, ya. Baik, anak-anak, mungkin cukup untuk presentasinya. Selanjutnya adalah kita akan silakan perwakilan dari masing-masing kelompok yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Silakan, Andi. Ya. Iya, betul sekali ya. Jadi, untuk tambahkan sedikit ya Andi, pembelajaran perubahan iklim pada hari ini mengajarkan kita bahwasanya apa yang kita lakukan itu bisa saja berdampak bagi lingkungan. Ya, ada beberapa faktor penyebab dari terjadinya perubahan iklim, diantaranya adalah penebangan pohon, kemudian pembakaran bahan bakar fosil, kemudian penggunaan bahan bakar minyak, ya, kemudian kotoran hewan ternak dan lain sebagainya. Sedangkan dampak-dampak yang ditimbulkan bisa terjadinya banjir, bisa terjadinya angin puting beliung, bisa juga terjadinya badai yang tidak berkesudahan karena pola cuaca yang berubah-ubah. Baik, anak-anak, terima kasih untuk
untuk hari ini. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai perubahan iklim. Jadi banyak sekali ya dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh ulah tangan manusia. Salah satunya adalah tadi penebangan pohon itu diakibatkan oleh ulah tangan manusia, penggunaan bahan bakar fosil itu ulah tangan manusia, kemudian penggunaan bahan bakar yang berlebihan juga akibat ulah tangan manusia. Untuk itu, agar perubahan iklim di dunia ini tidak terjadi secara ekstrim, kita harus menjaga kestabilan penggunaan bahan bakar yang ada. Baik teman-teman, Umi, Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang paling antusias dalam presentasi dan dalam kegiatan hari ini. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Iya, terima kasih kelompok 3. Di kelompok 3 ada Iwan dan Dita. Selamat atas prestasinya. Tingkatkan lagi motivasi belajarnya ke depan. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan Budi. Amin. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 menit.